Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Putri Zarani dari Pendidikan Biologi A 2021, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pemanfaatan Ekoenzim dalam pembuatan disinfektan dan hand sanitizer pada masa pandemi. Dan yang akan saya bahas kali ini ada abstrak, pendahuluan, metode, penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Banyak dampak negatif akibat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Untuk terus menjaga kesehatan masyarakat, diwajibkan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya dengan menggunakan disinfektan dan hand sanitizer. Keberadaan ekoenzim yang terbuat dari sampah organik akan bermanfaat bagi masyarakat selama pandemi ini. Dengan bahan yang sederhana, ekoenzim memiliki manfaat untuk kebersihan dan juga dapat meningkatkan pendapatan jika diperdagangkan. Kata kunci yang saya gunakan yaitu ada pandemi COVID-19, ekoenzim, disinfektan, dan hand sanitizer. Adanya virus COVID-19 dapat menghambat semua kegiatan manusia dan memberikan dampak di sektor ekonomi, seperti baik ke pekerja yang di PHK, susah mencari kerja, dan pendapatan yang menurun. Dampak lain juga dirasakan di sektor pendidikan, di mana siswa harus sekolah dari rumah yang tentunya hal ini mengurangi keefektifan belajar siswa. Siswa menjadi kurang mengerti dan berdampak pada psikis siswa. Dan juga, virus ini berdampak pada sektor kesehatan masyarakat. Virus COVID dapat menular melalui droplet seseorang terinfeksi. Dan jika seseorang sudah terinfeksi, virus COVID-19 akan menimbulkan gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, dan jika parah dapat menyebabkan pneumonia. Maka dari itu, masyarakat harus menjaga dirinya dari virus COVID-19 ini dari berbagai macam cara, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, membersihkan benda-benda di sekitar dengan disinfektan. Cara lain yang dapat digunakan yaitu menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Sehingga dengan adanya pandemi ini di mana ekonomi masyarakat yang menurun, namun harus tetap menjaga kesehatan, masyarakat dapat membuat bahan pembersih menggunakan metode ekoenzim. Selain dapat menghemat pengeluaran, metode ekoenzim ini dapat digunakan sebagai pembersih dan menambah pemasukan jika diperjualbelikan secara online maupun offline. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sampah organik yang diolah menjadi ekoenzim dalam pembuatan disinfektan dan hand sanitizer pada masa pandemi, sehingga dapat bermanfaat serta memiliki nilai ekonomi yang memberikan keuntungan jika diperjualbelikan. Lalu apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah proses fermentasi sampah organik sayuran, buah, gula, dan air yang menghasilkan larutan. Larutan ini berwarna coklat gelap dan beraroma asam segar yang kuat. Metode ekoenzim adalah salah satu cara memanfaatkan sampah organik dari sisa dapur yang bernilai. Ekoenzim dapat digunakan untuk membuat bahan pembersih rumah tangga, pupuk alami, dan pestisida. Lalu, apa itu disinfektan dan hand sanitizer? Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat dan membasmi mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur pada permukaan benda mati. Disinfektan tidak dapat digunakan untuk kulit karena dapat menyebabkan iritasi serta kanker pada kulit. Lalu, hand sanitizer adalah cairan pembersih area kulit dan selaput lendir yang mengandung antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan kulit dan mukosa. Jika disinfektan tidak dapat digunakan untuk kulit, maka hand sanitizer lah yang digunakan untuk kulit. Karena hand sanitizer memiliki kandungan yang aman untuk kulit dibanding disinfektan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah metode penelitian dengan membaca berbagai sumber seperti jurnal, buku, penelitian akademis, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas, sehingga dapat menghasilkan suatu tulisan baru dengan topik yang sudah ditentukan. Tujuan dari pemilihan metode ini adalah untuk mengetahui kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan tentang topik pembuatan ekoenzim.
dan manfaatnya pada masa pandemi. Lalu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian terdahulu dan juga e-book untuk memperoleh informasi mengenai topik pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim. Prosedur yang digunakan dalam studi literatur adalah yang pertama dengan memilih topik yang akan dibahas. Ditentukan topik yang akan dibahas adalah pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim. Yang kedua, dengan memilih sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal penelitian terdahulu dan e-book yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, dengan menyaring informasi yang diperoleh agar mengetahui apakah informasi tersebut relevan dengan topik yang dibahas. Prosedur terakhir yang digunakan yaitu menulis dan meringkas hasil penelitian terdahulu yang telah didapatkan. Bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim yaitu ada air, gula aren atau gula jawa, sampah organik, dan wadah plastik yang dapat ditutup rapat. Adanya penutup pada wadah karena proses fermentasi harus dalam kondisi anaerob. Sampah organik yang digunakan berupa limbah sayur atau juga buah. Dan untuk wadah plastik dapat menggunakan ember dengan penutup, stoples plastik, dan wadah berbahan plastik lainnya. Menggunakan wadah plastik untuk pembuatan ekoenzim karena adanya gas yang dihasilkan saat fermentasi. Jika menggunakan wadah berbahan kaca atau keramik, dikhawatirkan wadah tersebut akan pecah. Dan jika menggunakan wadah berbahan besi, tidak diperbolehkan bahan fermentasi terkena asam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wadah yang aman digunakan adalah wadah berbahan plastik. Setelah melakukan proses fermentasi ekoenzim selama 90 hari, hasil fermentasinya berupa cairan berwarna coklat dan memiliki bau asam yang segar. Lalu, cairan tersebut diletakkan ke dalam botol plastik sebagai penyimpanannya dan ekoenzim pun siap digunakan. Lalu untuk membuat disinfektan, perbandingan ekoenzim dan air adalah 1 ml banding 1000 ml. Dan untuk hand sanitizer, perbandingan ekoenzim dan air adalah 1 ml banding 500 ml. Selain untuk disinfektan dan juga hand sanitizer, ekoenzim juga dapat digunakan untuk membersih lantai dengan perbandingan ekoenzim dan air adalah 1 ml banding setengah ember. Untuk menyiram tanaman dengan perbandingan ekoenzim dan air 20 ml banding 1000 ml. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil yang telah didapatkan, proses untuk mendapatkan ekoenzim membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Wadah yang digunakan harus berbahan plastik dan sampah yang digunakan adalah limbah buah dan sayur. Untuk menggunakan disinfektan dan hand sanitizer ada perbandingannya dengan air dan tidak digunakan secara langsung tanpa tambahan air. Ekoenzim dibuat dengan bahan yang mudah didapatkan dan hasil yang bermanfaat bagi kebersihan. Maka, ekoenzim memiliki nilai ekonomi jika diperjualbelikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.